Salam museum. Museum di hatiku. Museum keliling. Yes, Allah. Dan terima kasih kepada Bunda beserta rombongan yang sudah bersusah payah jauh-jauh dari Museum Walitul Saleh hadir ke daerah kami yang jauh di dalam. Baik Bunda, saya perkenalkan satu persatu. Yang ini Kepala SD Negeri 1 Nisam, Bapak Irwadi SPD. Iya Bu, mantan gubernur ini. Kemudian ini Kepala SD Negeri 12 Nisam Antara, Bapak Iskandar SPD. Kemudian Kepala SD Negeri 1 Nisam Antara, Bapak Jaimadi SPD. Yang berikutnya Ibu Hajah Aisyah, Kepala SD Negeri 4 Banda Baru. Kemudian Ibu mewakili SD Negeri 9 Nisam Antara, kebetulan sakit Bu. Ini Ibu Nurmala, Kepala SD Negeri 9 Nisam. Kemudian Ibu Nur Fajar, SPD, Kepala SD Negeri 2 Banda Baru. Kemudian Ibu Hajah Radiah. Samudra Pasai memiliki berbagai bukti sejarah, dan yang paling banyak dijumpai adalah nisan bersurat. Ini adalah replika nisan Sadra Akabir Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi. Sejak kebangkitan Islam pada masa Samudra Pasai juga dibuktikan oleh mata uang emas yang disebut dirham. Dirham atau dirham adalah mata uang resmi kerajaan Islam Samudra Pasai yang digunakan sebagai alat tukar. Setiap keping dirham dicetak atas nama sultan yang memerintah kala itu. Jerapah dan keramik juga menjadi salah satu bukti bahwa selain menjadi pusat dakwah Islam, Samudra Pasai juga dikenal sebagai pusat perdagangan. Dari ayat 21 sampai ayat 22. Ayat ini menerangkan tentang rahmat, keridaan, surga, serta kesenangan yang kekal bagi orang-orang yang beriman. Nah, ada satu gelar yang diberikan kepada Sultan Malik Az-Zahir karena kemuliaan beliau, maka beliau diberi gelar Syamsul Dunia Wajin atau matahari dunia dan agama. Ini adalah salah seorang yang telah berperan besar dalam menyebarkan agama Islam. Nah, selain itu, pada masa Sultan Malik Az-Zahir ini merupakan salah satu periode terpenting dalam masa kerajaan Islam Samudra Pasai. Alasannya adalah karena pada masa Sultan Malik Az-Zahir ini dirham diciptakan. Dirham ini adalah mata uang yang digunakan pada masa Sultan Malik Az-Zahir sampai seterusnya. Nah, Tetapi Sultan Zainal Abidin Arab dan Malikah Harasyah dan Sultan Al-Malik Az-Zahir sendiri mengeluarkan dirham atas nama beliau sendiri. Nah, selanjutnya itu ada replika nisan Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi. Nanti replika ini akan ditampilkan di video. Jadi beliau ini merupakan mufti kerajaan Islam Samudra Pasai. Beliau ini berasal dari Baghdad dan beliau merupakan keturunan kelima dari paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Hidup di zaman kerajaan Samudra Pasai, baik kami ataupun guru-guru, adik-adik pun tidak ada yang hidup di masa itu. Tapi dari mana kita bisa mempelajari tentang sejarah Samudra Pasai? Itulah dari catatan para penjelajah maupun bukti-bukti arkeologis yang sudah ditemukan, baik itu berupa koin maupun makam-makam sultan. Nah, di sini ada beberapa penjelajah. Selain 5 ini ada beberapa penjelajah lainnya, tapi yang ingin dijelaskan di sini ada 5. Yang pertama Marco Polo. Marco Polo ini merupakan seorang penjelajah asal Venesia, Italia. Nah, beliau singgah di Samudra Pasai dan mencatat tentang Samudra Pasai dalam sebuah karya yang berjudul Travel of Marco Polo. Di situ beliau menjelaskan apa yang dilihatnya dan apa yang dialaminya selama di Samudra Pasai. Ayo nak nih, kalau udah SMP, nak bisa duduk rapi tak?
Kalau enggak, bunda keluarkan lebih keras. Gitu. Jadi beda tingkatan. Kalau dengar dari orang, oh bunda itu kenceng kali ngomongnya. Kalau enggak kenceng, yang dengarnya juga malah. Mungkin bunda tidak ada kata yang lebih bisa bunda ucapkan. Hanya mungkin Allah yang bisa balas akan kehadiran ini. Dan bunda mau apa yang ada tadi diterima. Coba dibaca kembali sejarah-sejarah, mungkin ada diberikan leaflet. Yang tidak paham nanti waktu ada kunjungan ke museum, tanya nak. Kalau ini waktunya kan nggak banyak pak. Sutra dan lebih tinggi lagi Madinah Sumatera. Madinah itu di mana sayang? Di negeri Arab sana kan? Pokoknya jauh dari kita. Apa? Kenapa disebutkan Madinah Sumatera? Semua yang ditemui di sini Islamnya banget sekali. Makanya ditabalkan Madinah Sumatera. Beliau menyebutkan kota Samudra Pasai dengan Sumatera Pasai. Bukan Sumatera kita ngambil dari kata Pulau Sumatera. Kapan adanya Pulau Sumatera? Ini abad 14. Pulau Sumatera kita punya sebutan itu ambil dari Samudra Pasai sebenarnya. Itu sudah abad 18-19 saat kita mau menamakan, kita merdeka dan Sumatera memberi nama setelah adanya penjelajah menetapkan semua tiang-tiangnya sebagaimana batasan Pulau Sumatera. Hai jalan atau kamu bah. Hai, assalamualaikum. Hai nanggo Tapi sekarang pun gerak lagi ya. Nggak pernah ada lagi, nggak pernah nampak lagi. Nah, penasaran pernah lihat ini dari sebelumnya?